Kamu terbangun di pagi yang cerah dan langsung menuju dapur untuk bikin kopi. Tapi kopinya ditaruh di rak teratas dan kamu nggak bisa mengambilnya. Jadi kamu perlu bantuan kursi. Sebetulnya sih kamu bisa aja naruh kopi itu di rak yang lebih rendah. Tapi dari dulu tempatnya memang selalu di situ. Ya udahlah, besok juga palingan udah teratasi kan. Hari ini, kamu mulai bekerja di kantor baru. Matahari pagi mulai menyapamu. Tapi saat kamu menaikinya, sadelnya terlalu tinggi dan kakimu nggak nyampe ke pedal. Dan saat mau nurunin posisi sadelnya, bautnya udah karatan. Terpaksa deh. Berarti kamu harus jalan kaki. Meski telat nyampe kantor, kamu tetap antusias dengan pekerjaan barumu sebagai teknisi lab. Dan setelah selesai tahap perkenalan, kamu langsung diberi perlengkapan lab. Tanganmu sampai gemeteran tuh saat kamu menerima jas lab putih itu. Dan kamu langsung memakainya. Tapi kok ukurannya kegedean ya? Lalu pengawasmu menjelaskan, tapi itu udah ukuran terkecil di lab ini. Oke deh, kamu perlu segera memulai pekerjaanmu di lab ini. Semua anggota staf baru mengikuti tur bersama pembimbing untuk mengamati penelitian yang mereka lakukan lewat jendela. Tapi badanmu terlalu pendek, jadi kamu nggak bisa ngeliat ke jendela. Selama istirahat makan siang, kamu ikut duduk bareng rekan barumu. Sedih banget kan kalau hari kerja pertamamu nggak berjalan sesuai ekspektasi. Rekan di sebelahmu ngobrolin soal eksperimen menarik yang tengah mereka kerjakan, tapi kamu nggak berminat sama sekali. Sandra kemudian nyeritain soal stimulan pertumbuhan buatan yang lagi dia garap, dan kamu jadi tertarik saat nggak sengaja nguping obrolannya. Karena penasaran, kamu nanya-nanya lagi ke Sandra. Jadi di eksperimen ini, dia memodifikasi hormon untuk meningkatkan reaksi sistem endokrin. Tapi kamu nggak begitu ngerti dengan semua istilah medis ini. Jadi intinya apa sih? Tanyamu. Bikin makhluk hidup terus meninggi, jawabnya sambil terpingkal. Dia juga ngejelasin kalau eksperimennya itu baru sampai di tahap pengujian dasar, jadi belum ada hasil positifnya. Sandra kemudian ngebahas soal efek negatif dari eksperimen itu kalau nggak diuji dengan baik. Tapi kamu nggak mau merhatiin lagi karena terlanjur antusias. Cuma dengan begini kamu akan berubah. Sore harinya, kamu mengikuti seminar, dan seharusnya kamu fokus pada materi soal perusahaan itu, tapi pikiranmu terus traveling. Akhirnya jam kerjamu berakhir dan semua rekan kerjamu meninggalkan lab, tapi kamu masih nunggu di dalam sambil sembunyi-sembunyi. Rencananya, kamu mau memakai perlengkapan kerjamu di luar jam kerja. Sandra langsung berhenti saat melihat kamu masih di lab. Tangannya ngasih isyarat agar kamu cepat pulang. Tapi kamu beralasan, jamku masih ketinggalan di dalam lab. Setelah benar-benar yakin semua rekanmu sudah pulang, kamu langsung masuk lagi ke lab dan menuju fasilitas pengujian. Di situ kamu melihat lemari besar berisi banyak tabung reaksi. Ada juga formula pertumbuhan itu, tapi letaknya di rak paling tinggi yang nggak bisa kamu raih. Jadi kamu ngambil kursi untuk membantumu meraih tabung kaca itu. Selama beberapa saat, kamu cuma terdiam sambil menatap zat di tanganmu dan ragu dengan risiko yang mau kamu ambil. Tapi, kalau lengan jasmu digulung begitu, kamu jadi kelihatan gak profesional. Makanya, kamu perlu menenggak zat itu. Tapi setelah nunggu sekian detik, kamu gak ngerasain efek apa-apa tuh. Kamu jadi sebel dan kembali pulang. Keesokan harinya, kamu bangun lagi dan berjalan ke dapur. Kemudian, kamu ngebuka lemari teratas dan mengambil kopi. Masih belum sadar dengan kondisimu sekarang, kamu naruh kopimu ke mesin kopi. Nah, kan kamu bisa ngambil kopi tanpa bantuan kursi lagi. Kamu langsung mengukur tinggi badanmu. Dan ternyata, tubuhmu nambah tinggi 3 cm. Meski belum mencapai tinggi yang kamu targetkan, kamu tetap antusias. Saat ngambil sepeda, kamu bisa ngelihat sendiri kalau tinggi sadelnya sudah pas. Dan kamu mulai goes menuju kantor sambil menikmati momennya. Setelah sampai di kantor, kamu mengenakan jas labmu yang sekarang ukurannya udah pas. Ngelihat raut muka sumringahmu, Sandra mulai bingung. Dan kamu cuma bilang, aku seneng banget deh sama pekerjaanku ini. Mendengar jawabanmu begitu, dia jadi tambah curiga. Selama minggu berikutnya, kamu terus tumbuh 3 cm dalam sehari. Dan kamu makin sumringah. Dan totalnya, tinggi badanmu udah nambah sampai 18 cm. Tapi bajumu jadi kekecilan. Sepedamu terlalu rendah, dan jas labmu semakin ketat. Wah, berarti kamu perlu jas baru tuh. Sandra bisa ngerasain keanehan pada dirimu.
Tapi dia masih ragu. Cewek itu juga memuji penampilanmu. Kamu seneng banget karena ngerasa diperhatiin. Tapi kemudian kamu cuma menyahut, baru potong rambut aja kok, sambil tersenyum. Badanmu yang terus meninggi lama-lama bikin kamu semakin gelisah. Meski seneng banget karena badanmu paling tinggi di antara semua rekanmu, kamu juga takut kalau prosesnya nggak bisa berhenti. Mungkin beberapa hari lagi bakal stop kok, katamu dalam hati. Berarti kalau tubuhmu terus menjulang, kamu perlu nyari bantuan. Sebulan telah berlalu dan masih belum nyeritain kondisimu ke siapapun. Padahal tinggimu sudah mencapai 3 meter. Saat kamu masuk kantor, semua rekanmu langsung menatapmu. Begitupun dengan Sandra. Tapi dia nggak menanyaimu langsung. Jadi sebaiknya kamu sendiri aja yang nyeritain ke Sandra. Setelah mendengar ceritamu, dia memintamu untuk menghadap ke pengawas. Dengan penuh sesal, kamu mengatakan semuanya ke pengawas. Dia langsung marah karena kamu mengambil formula itu tanpa izin. Tapi dia juga ngelihat sisi positifnya. Lalu, dia menanyaimu sambil mengulaskan senyum misterius. Kamu bersedia diteliti lebih lanjut di dalam lab nggak? Dan kamu cuma menggelengkan kepala. Jadi dia memintamu untuk kembali bekerja. Tapi saat kamu mulai keluar ruangan, pengawasmu langsung menghubungi petugas keamanan via radio. Saking paniknya, kamu langsung ngacir meninggalkan tempat kerjamu. Dan setelah lari tanpa henti, kamu nggak tahu harus kemana lagi. Kakimu yang sangat panjang bisa memudahkanmu menjauh dari mereka. Tapi mereka terus saja mengejarmu. Di dekatmu ada pagar tinggi, dan kamu langsung lompat pagar hingga menghilang dari kejaran mereka. Kamu mulai bingung harus ngumpet kemana lagi. Dan pastinya kamu nggak bisa pulang dong. Para saintis udah tahu alamat rumahmu. Jadi kamu mulai menyusuri jalan keluar kota menuju pedesaan. Setelah seminggu full jalan kaki, pakaianmu mulai terasa ketat. Celana yang kamu pakai juga berukuran paling panjang dari semua koleksimu. Tapi saat kamu pakai, kelihatan seperti celana pendek yang paling pendek. Saat kamu melanjutkan perjalanan, tiba-tiba terdengar suara. Hei, kamu! Kamu pun langsung celingukan mencari sumber suara itu. Ternyata di atasmu ada penerjun payung yang parasutnya nyangkut di pohon. Dan kamu langsung membantunya turun. Kemudian kamu tahu kalau dia bernama Hans. Saat itu, dia lagi main terjun payung saat badai menerjang. Badai itu menghempaskannya sampai ratusan kilometer dari jalur aslinya hingga dia nyangkut di pohon. Kalian berdua kemudian menjelajah bersama untuk membantu sesama. Karena tinggimu mencapai 3 meter, Hans bisa naik di bahumu. 3 bulan kemudian, kamu dan Hans telah menjelajahi berbagai tempat. Tinggimu juga terus naik 3 cm setiap hari. Dan sekarang tinggimu 5 meter atau setinggi jerapah. Sepanjang perjalananmu menyusuri pedesaan, kamu memanfaatkan tinggi badanmu untuk kebaikan. Kamu ngebantu kucing turun dari pohon. Kamu juga ngebetulin atap gudang milik petani ini. Kamu naruh anak elang kembali ke sarangnya di atas pohon pinus yang tinggi dan memetik apel di puncak cabang yang susah dijangkau. Dengan tinggi badanmu yang masih terus bertambah, kamu dan Hans ngelanjutin perjalanan kalian. Di kejauhan, terlihat kepulan asap tebal, dan asap itu berasal dari bangunan bermenara tinggi yang terlihat familiar, tapi kamu masih belum yakin. Kamu langsung meluncur ke lokasi untuk memberi bantuan, dan dari dekat, bangunan itu mulai terlihat jelas. Ternyata, itu lab kerjamu dulu. Dari banyak jendelanya, muncul cairan mendidih. Di situ, ada kerumunan rekan kerjamu dulu yang cuma ngeliatin insiden itu tanpa bisa melakukan apa-apa. Salah satu dari mereka mendekatimu kemudian bilang kalau Sandra masih ada di dalam lab. Dia duduk di atap bangunan tanpa bisa kemana-mana karena lantai di bawahnya ngeluarin zat berbahaya. Kamu menoleh ke Hans dan sepakat untuk nolongin Sandra. Lalu kamu berlari ke menara dan mulai manjat. Tangan dan kakimu harus jauh-jauh dari cairan itu. Sebagian dindingnya bahkan mulai hancur oleh zat berbahaya ini. Tiap langkahmu harus dilakukan secara hati-hati. Dan karena tubuhmu sangat tinggi, kamu bisa manjat bangunan sambil menghindari cairan itu menuju puncak. Dengan tangan masih berpegangan pada dinding, kamu nyari-nyari Sandra sambil memanggil namanya. Dia kelihatan takut sekaligus senang saat melihatmu, kemudian mendekatimu. Hans kemudian turun dari pundakmu. Dia memintamu untuk membantunya terjun bersama Sandra. Kamu pun mengangkat tubuh mereka dan melempar keduanya dari ketinggian. Di tempat setinggi itu, Hans berseru, "Pegangan!"
Kemudian dia mengembangkan parasutnya dan kedua orang itu mendarat dengan selamat di tengah kerumunan. Cairan di luar lab terus merusak bangunan itu saat kamu mulai turun. Meski sulit, kamu bisa menuruni bangunan itu tanpa salah langkah atau terjebak. Kamu menghampiri para rekan kerjamu dan mereka menyambutmu dengan sorak-sorai. Sandra kemudian mendekatimu dan ngasihin penawar. Dia sudah berhasil bikin penawar untuk menghentikan pertumbuhanmu sejak kamu kabur dari lab. Dan kamu langsung mengambil campuran itu dari tangannya. Kalian bertiga ngebentuk tim yang tangguh. Kamu yang setinggi 5 meter, Hans si penerjun payung, dan Sandra si ilmuwan jenius kemudian melanjutkan petualangan, membantu sesama yang membutuhkan.